Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini kami yaitu suatu kelompok yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu saya sendiri, Desa Gede Intan Purawati dengan NIM 21055510069 dan juga teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Nika Deustika Adikarini dengan NIM 21055551059. Dan saya sendiri, perkenalkan saya Nilo Putionita Putri Utami dengan NIM 21055551066. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai API yang sudah kami buat, yaitu API sederhana yang menggunakan public API dari Open Weather Map. Nah, jadi kami membuat tracking cuaca. Pertama-tama itu kita harus membuka openweathermaps.org pada web browser yang kita gunakan. Kemudian kita silakan memasukkan email dan juga password yang telah kita buat ketika login. Namun ketika kita belum memiliki akun, kita dapat create an account yang ada di bawah tersebut. Oke, kalau kita submit. Nah, kemudian untuk melihat API kita, itu kita bisa cek di bagian profile. Kemudian kita buka pada My API Key. Nah, ini dia tampilan dari API kita, yaitu API key-nya. Nah, pada bagian ini. Nah, jadi kode tersebut atau API key tersebut bisa nanti kita akan masukkan pada codingan kita yang di bagian app ID. Oke, selanjutnya kita langsung aja ke bagian codingannya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian codingan. Sebelumnya kita sudah membuat suatu folder yang kita simpan di dalam folder htdocs dengan nama cuaca API. Yang bagian cuaca API. Jadi di dalam folder cuaca API ini ada 3 file, yaitu ada index.html, kemudian ada script.js, dan style.css. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang index.html. Di sini kami membuatnya itu menggunakan Bootstrap 5. Di dalam index.html yang perlu diperhatikan di sini tuh ada sebuah kolom yang berfungsi untuk menginputkan nama kota atau nama negara, kemudian ada button atau tombol untuk mencari, dan ada result. Result itu hasil dari tracking cuaca nantinya. Kemudian di sini ada bagian script JavaScript. Di sini itu ada fetching. Fetching itu berfungsi untuk menampilkan data dari website openweathermap.org. Di sini tuh ada bagian weather akan sesuai dengan input dari user. Di sini ada tulisan input keyword.value. Jadi nantinya aplikasi itu akan menampilkan data sesuai dengan inputan dari user. Kemudian di sini ada app ID, seperti yang sudah dibilang oleh rekan saya tadi. Di sini itu kita masukkan app ID dari atau yang kita dapatkan dari openweathermap.org. Kemudian di sini kami membuat aplikasi tersebut akan dapat menampilkan nama dari negara atau daerah yang diinputkan oleh user. Di sini itu aja nama negaranya. Kemudian ada temperatur dari daerah atau negara tersebut. Kemudian ada keterangan cuacanya. Kemudian ada kisaran suhu, yaitu suhu minimal atau temperatur minimal dan temperatur maksimal. Kemudian ada kecepatan angin, lalu ada awan dan titik koordinat. Di sini juga ada style CSS yang berfungsi untuk mempercantik halaman website aplikasi tracking cuaca. Oke, selanjutnya kita coba untuk mengaksesnya di browser kita. Lalu setelah itu kita
mengetikkan localhost, nama folder dan juga nama filenya, yakni dengan nama folder cuaca API dan nama filenya index.html. Sebelum kita membuka atau membuka file ini, maka kita harus mengaktifkan exam terlebih dahulu karena masih bersifat lokal. Baik, karena examnya sudah aktif, maka kita kembali ke dalam websitenya. Setelah itu, kita akan diberikan perintah untuk melakukan input berupa nama kota atau nama negara yang ingin kita ketahui kondisi cuacanya. Kita misalkan menginputkan kota Jimbaran atau daerah Jimbaran. Maka setelah itu akan muncul Jimbaran, yakni negaranya Indonesia, dan juga kondisi cuacanya berada pada suhu 27,59 derajat Celcius, dan juga keterangan cuacanya itu scattered clouds. Dan juga terdapat kisaran suhunya yaitu minimalnya ada 27,4 derajat Celcius dan juga maksimalnya berada di 27,59 derajat Celcius. Selanjutnya menampilkan kecepatan angin yang berada pada 5,36 meter per sekon dan juga kondisi awannya 40% serta titik koordinatnya ditampilkan sebagai berikut. Sebagai perbandingan, maka kita akan membuka data yang berada pada database di website OpenWeatherMap itu sendiri. Di mana kita di sini bisa lihat pada sisi sebelah kiri, di mana di situ sudah menampilkan bagaimana keterangan dari cuacanya, terus bagaimana temperatur suhu saat itu, dan juga terdapat temperatur minimal dan juga maksimal dari daerah Jimbaran tersebut. Selain itu juga pada data di web tersebut juga ditampilkan kecepatan angin dan juga awan serta titik koordinat pada daerah tersebut. Ini berarti data yang ditampilkan pada website yang atau aplikasi yang telah kita buat itu sesuai dengan data yang ada pada aplikasi Public API OpenWeatherMap tersebut. Percobaan yang kedua, coba kita pakai negara Australia. Maka di situ sudah muncul bagaimana keadaan suhu saat itu atau berapa suhu saat itu, yakni 17,26 derajat Celcius, dan bagaimana keterangan cuacanya. Setelah itu juga ditampilkan suhu minimal dan juga suhu maksimal dari negara tersebut atau negara Australia. Setelah itu juga ditampilkan kecepatan angin yakni 6,61 meter per sekon serta kondisi awan yaitu 0%. Serta yang terakhir ada titik koordinatnya. Di sini kita juga akan membandingkan di website OpenWeatherMap. Ya, di situ sudah ditampilkan mengenai di mana negara yang akan kita tracking cuacanya. Di situ juga terdapat berapa suhu negara saat itu dan juga bagaimana keterangan cuacanya serta kisaran suhu baik maksimal maupun minimal suhunya. Di situ juga terdapat keterangan anginnya di baris ke-5 serta juga diterangkan awan dan juga titik koordinatnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa percobaan dari API ini sudah berhasil.
Jadi, sekian video pembahasan kami mengenai website tracking cuaca dengan menggunakan public API, yakni Open Weather Map. Jadi, apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih.